Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fariskan, mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 058116 Di sini saya akan memenuhi tugas public speaking, yaitu dengan topik bahasan apa itu doom scrolling. Di sini saya matengin dulu kepada teman-teman. Jujur ayo, siapa di sini yang semalam sebelum tidur peng-HP dan entah scroll berapa lama? Coba angkat tangan. Nah, hampir semua kan, termasuk saya juga. Sekarang saya mau tanya, dari semua konten yang kalian scroll itu, berapa persen yang bikin kalian senang? Berapa persen juga yang bikin kalian gelisah, khawatir, atau bahkan marah? Kalau boleh jujur, saya yakin pasti jawabannya lebih banyak yang bikin gelisah. Nah, itulah yang disebut dengan doom scrolling. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan kecil itu sedang menggerogoti kesehatan mental kita, diam-diam dan setiap malam. Kali ini saya akan mengajak teman-teman memahami apa sebenarnya itu doom scrolling, apa dampaknya terhadap kesehatan mental kita secara ilmiah, mengapa kita susah untuk berhenti, dan yang paling penting adalah langkah apa yang bisa kita lakukan. Saya tidak akan ceramah panjang, ayo kurangi HP. Saya ingin mengajak teman-teman bersama memahami masalah ini dari dalam, lalu bergerak bersama untuk memahami. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mengatakan sebanyak 94,16% anak muda di Indonesia usia 16-30 tahun sudah mengakses internet, dan 84,37% diantaranya menggunakannya untuk media sosial. Artinya, hampir semua orang di sekitar kita adalah pengguna aktif platform yang bisa memicu adanya aktivitas doom scrolling. Dan ini bukan masalah kecil, ini sudah menjadi krisis kesehatan digital yang nyata bagi kita. Memahami apa itu doom scrolling. Doom scrolling, kata ini mungkin terdengar asing, tapi perilakunya pasti sudah sangat familiar. Secara sederhana, doom scrolling adalah kebiasaan mengkonsumsi konten-konten negatif di media sosial secara terus-menerus dan kompulsif, meskipun konten tersebut memperburuk suasana hati kita. Kata doom sendiri yang berarti malapetaka atau kehancuran, dan scrolling yaitu kegiatan menggulirkan layar. Bedanya dengan scrolling biasa, kalau scrolling biasa kita membuka medsos untuk mencari hiburan, mencari informasi, atau sekedar mengisi waktu luang kita, dan kita bisa berhenti kapan saja. Sedangkan doom scrolling adalah ketika kita terus scroll meskipun sudah tahu kontennya bikin kita merasa cemas, stres, ataupun sedih. Ada semacam kompulsi yang membuat kita tidak bisa berhenti. Bayangkan ya teman-teman, kita buka Twitter jam 11 malam dengan niat hati melihat berita sebentar. Satu muncul tentang artikel bencana alam, lalu muncul lagi berita politik, lalu dilanjutkan dengan opini yang bikin kita naik darah, lalu komentar-komentar panas di bawahnya. Dan yap, tiba-tiba waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Itu bukan scrolling biasa. Itulah yang disebut doom scrolling. Sebelum kita berbicara mengenai dampaknya, saya ingin teman-teman memahami dulu mengapa perilaku doom scrolling sangat sulit untuk dihentikan. Karena pada dasarnya kalau kita tidak paham akan akar masalahnya, strategi apapun pasti tidak akan bertahan lama. Ada dua kekuatan besar yang mendorong kita terjebak adanya perilaku doom scrolling. Yang pertama, insting biologis kita. Kita manusia secara evolusioner memang dirancang untuk waspada terhadap ancaman. Ketika kita melihat berita negatif, otak kita, khususnya bagian yang disebut dengan amigdala, langsung berkata dan aktif, ini penting dan kamu harus tahu ini. Itulah kenapa biasanya konten negatif terasa lebih menarik dan sulit untuk diabaikan dibanding dengan konten positif. Ini disebut dengan negativity bias, dan itu ada di semua manusia. Yang kedua, desain platform media sosial. Algoritma seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube dirancang untuk memaksimalkan waktu kita untuk tetap berada di platform tersebut. Mereka tahu konten yang memicu emosi kuat termasuk kemarahan dan kecemasan akan menghasilkan lebih banyak engagement. Jadi secara tidak sadar feed kita terus diisi konten yang bikin kita emosional.
survei Talker Research pada tahun 2024 terhadap 2000 responden menemukan bahwa rata-rata remaja menghabiskan 6,6 jam per hari di media sosial, dengan 11% diantaranya lebih dari 15 jam sehari. Dalam satu sesi 15 menit, seorang remaja biasanya mengakses hingga 60 video pendek berdurasi 15-60 detik. Bayangkan berapa banyak konten negatif yang masuk ke otak kita dalam satu hari. Jadi, ini bukan kita kurang disiplin, ini soal kita melawan sistem yang didesain oleh ratusan engineer berbayar miliaran dolar untuk membuat kita tidak bisa berhenti. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melawan. Sekarang mari kita lihat fakta ilmiahnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada otak dan mental kita karena adanya perilaku doom scrolling. Penelitian Shakira pada tahun 2025 yang dipublikasikan di Jurnal Konseling Indonesia menemukan bahwa perilaku doom scrolling berkorelasi positif dengan peningkatan stres, kecemasan, dan penurunan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Paparan berkepanjangan terhadap konten negatif terbukti memperkuat persepsi ancaman secara berlebih dan memicu respon stres yang terus-menerus. Artinya, tubuh kita terus-menerus berada dalam kondisi siaga. Hormon kortisol sebagai hormon stres terus diproduksi, dan kalau ini terjadi setiap malam sebelum tidur, kualitas tidur kita pun akan menjadi terganggu. Setidaknya ada 3 dampak psikologis utama yang perlu kita waspadai. Yang pertama, stres dan kecemasan kronis. Konten negatif yang terus-menerus membuat otak kita selalu dalam mode waspada. Kita menjadi mudah cemas, mudah overthinking, dan sulit merasa tenang meskipun tidak ada bahaya yang nyata di sekitar kita. Yang kedua, depresi dan penurunan kepuasan hidup. Doom scrolling juga dikaitkan dengan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan, merasa bahwa dunia selalu buruk dan tidak ada yang bisa diubah. Ini adalah menuju gerbang depresi. Sebanyak 52% remaja dalam survei Talker Research pada tahun 2024 mengakui bahwa suasana hati mereka sering terpengaruh negatif oleh media sosial. Yang ketiga, attention span yang memburu-buru. Ketika kita terbiasa mengkonsumsi konten 15 detik, 30 detik, otak kita akan kehilangan kemampuan untuk fokus dalam waktu yang panjang. Baca buku 1 halaman pun menjadi susah. Ini sangat berbahaya. Jadi, kita sebagai mahasiswa yang dituntut untuk bisa belajar mendalam, dan ini bukan cuma sekedar ini lebay. Ini adalah krisis kesehatan mental yang nyata, dan gejalanya mungkin sudah kita rasakan tanpa kita sadari bahwa doom scrolling adalah penyebabnya. Teman-teman, setelah kita memahami akar masalahnya, sekarang giliran kita sampai pada bagian solusi. Saya tidak akan meminta kalian untuk menghapus semua aplikasi media sosial itu sangat tidak realistis, dan mungkin saya sendiri akan sulit untuk melakukannya. Yang saya tawarkan di sini adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini. Langkah pertama, coba pasang batas waktu layar. Hampir semua smartphone sekarang mempunyai fitur screen time atau digital well-being. Coba set batas 1 hingga 2 jam per hari untuk media sosial. Bukan 0, tapi tetap ada batasnya. Langkah kedua, buat zona bebas HP. Jadikan kamar tidur sebagai tempat yang bebas dari scrolling malam. Charger HP di luar kamar. Kalau dirasa terlalu berat, coba mulai dari untuk tidak buka HP selama 30 menit sebelum tidur. Yang ketiga, kurasi konten secara aktif. Follow atau mute akun-akun yang sering posting konten yang bikin kita merasa stres dan cemas. Ganti dengan konten yang memang bermanfaat atau dapat memotivasi kita. Kita punya kendali atas feed kita sendiri. Langkah yang keempat, ganti ritual malam. Alih-alih dengan scroll, coba ganti dengan hal lain seperti baca buku fisik selama 10 menit, journaling, stretching, atau sekedar bahan tanpa HP. Otak kita butuh waktu untuk turun sebelum tidur.
Ini bukan soal jadi manusia sempurna yang anti teknologi. Ini soal menjadi tuan atas jempol kita sendiri. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah pertanyaan sederhana kepada teman-teman. Malam ini sebelum tidur, apa yang akan kalian pilih? Scroll konten yang bikin gelisah sampai jam 2 pagi, atau istirahat dengan tenang dan bangun dengan kepala yang lebih jernih? Jempol kita memang kecil, tapi pilihan yang kita buat dengannya setiap hari, setiap malam akan membentuk siapa kita dan seberapa sehat mental kita. Mulai malam ini, saya mengajak teman-teman termasuk saya sendiri, mari untuk lebih bijak terhadap kendali atas diri kita sendiri. Salam penutup, sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan teman-teman untuk menerima. Apa bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.